Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Al-Quran Braille Official dalam sesi ngobrol bareng nih ya Teh ya. Iya betul, kita ngobrol bareng. Sebenarnya belum nyapa Teh Wiwin nih. Tapi nggak apa. Mungkin sahabat juga sudah pada melihat ya ini seperti biasa. Kok seperti biasa kayak udah biasa ya. Seperti biasa. Kembali lagi saya Septi Wulandari dan Teh Wiwin insya Allah akan menemani sahabat ngobrol bareng mengenai hal-hal yang insya Allah bisa diambil manfaatnya juga, insya Allah juga bisa diambil kebaikannya gitu. Teh Wiwin, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Teh Wiwin? Alhamdulillah. Gimana nih Teh Septi, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Alhamdulillah sehat. Waras nan sehat. Nan baik ya. Gini nih Teh, sekarang nih Teh, kalau misalnya hari ini Teteh dengar sesuatu yang terlalu banyak nggak bahasannya gitu, kayak lagi viral gitu, apa nih? Sekarang itu Teh Septi lagi viral tentang perundungan atau bullying nih, sering dengar juga nih, baik itu di aplikasi ataupun yang dibahas di luar gitu. Saya juga sih yang itu sama Teh, perundungan. Mungkin kalau satu lagi sama nikahannya Mas Kaisang ya. Betul, Mas Kaisang sama Mbak Erina ya, itu masih viral. Masih viral. Tapi entah kenapa yang paling mencolok itu di telinga dan mata saya itu yang tentang perundungan Teh. Iya, betul. Nah, yang perundungan itu tuh aku ngerasanya ya Allah, kalau misalnya ketimpa sama aku tuh gimana sih? Apalagi kan perundungannya itu yang sedang viral ini dialami oleh yang sudah dewasa ya Teh ya, dilakukan oleh yang sudah dewasa. Kalau Teh Wiwin pernah nggak sih mengalami perundungan nih? Pernah dulu pas waktu masih sekolah ya, SMA gitu. Kalau dulu SMA itu kan teman-teman tuh ada yang memang dia sukanya dandan tuh dari dulu ya mungkin ya, kayak suka perawatan, skincarean kayak gitu. Dan saya tuh dulu tidak gitu, jadi nggak terlalu suka lah, jarang, paling cuman hasilin udah aja gitu ya, pakai pelembab udah aja gitu. Nah terus teman-teman tuh karena mereka suka perawatan gitu, sering setiap bulan tuh ke dokter kecantikan, mukanya dirawat biar bagus, biar glowing gitu. Sekarangnya kamu pakai skincare nggak? Enggak, aku belum gitu. Kamu tuh pakai dong, masa nanti kamu mukanya kayak udah usianya udah dewasa tapi kayak anak-anak ntar mukanya kayak anak-anak yang Down syndrome katanya gitu kan. Aduh, masa sih gitu. Terus kayak kita kan enggak ya, kita kan udah mukanya udah dewasa karena dirawat, masa kulit nggak dirawat sih, kayak gitu loh kan. Beda-beda ya mungkin dalam segi kemampuan secara finansial juga beda-beda ya beda-beda banget. Iya, mungkin mereka sudah mampu untuk beli skincare dan perawatan ke dokter kulit kan, sedangkan saya belum waktu itu. Jadi kayak oh ternyata ada batas nih antara saya dengan mereka tuh beda dengan saya gitu. Jadi kayak ngerasa dibully jadinya gitu. Merekanya merasa kalau misalnya mereka itu pribadi yang lebih baik daripada Teh Wiwin gitu. Iya, ya. Betul. Sebenarnya kalau misalnya menurut saya usia Teh Wiwin kan waktu itu sekolah tahun berapa Teh?
2013. Menurut saya itu 2013 belum kenal skincare sih normal ya Teh. Iya. Menurut saya. Jadi sebenarnya bukan sesuatu hal yang perlu dikeatasin, tapi mungkin mereka merasa seperti itu ya Teh ya. Iya, betul. Tetapi itu sama punten Teh, sesama tunanetra atau Iya, gimana Teh? iya. Oh, sesama tunanetra Karena juga. pekerjaan juga berbeda ya, mungkin gitu statusnya gitu. Mungkin kalau dulu saya kan masih kayak tergantung ke orang tua, paling ada juga kayak event nyanyi gitu-gitu paling ya, atau misalnya ada acara apa kita diundang misalkan nyanyi nasyid atau apa, jarang lah, belum kerja seperti sekarang kan. Jadi kalaupun ada uang paling ya untuk jajan aja, atau misalnya untuk beli kebutuhan misalnya untuk alat mandi dan sebagainya. Kalau untuk skincare yang mungkin harganya tuh lumayan gitu, jadi belum mampu saat itu. Berarti itu verbal ya Teh ya? Ya itu secara verbal. Verbal. Kalau fisikal Teh? Alhamdulillah kalau fisikal belum pernah. Itu sebenarnya Jangan yang paling ngeri itu fisikal ya Teh ya. Physical bullying. Physical bullying itu karena saya waktu itu beberapa hari yang lalu itu menonton physical bullying yang anak SMP ya. Itu tuh sebenarnya kurang tahu juga ya apakah dia itu mengalami kelainan atau bagaimana gitu ya. Tapi memang kelihatannya itu dibanting-banting gitu loh Teh. Jadi dianya pasrah sekali gitu kan. Gitu tuh dibanting-banting jadinya. Itu kan masuknya fisikal dan itu kan sulit sekali untuk dihilangkan sahabat ya. Betul. Dan itu bisa menimbulkan trauma ya Teh Siti untuk si korban gitu. Jadi dia bisa jadi tertekan, jadi merasa tidak nyaman, tersakiti, terzolimi lah gitu ya, merasa nggak nyaman. Gitu. Terlebih Teh kalau misalnya saya sendiri kalau mengalami bullying itu mungkin yang sangat kerasa itu SD Teh. Saya tuh kerasa bullyingnya tuh mungkin SMP tapi fisikal, tapi entah kenapa saya survive, saya juga nggak tahu. Yang SD itu lebih ke ucapan sih Teh. Jadi memang Teh, memang verbalnya itu memang sama juga saya konteksnya itu. Dia itu merasa lebih baik daripada saya. Masalahnya itu baik masalah dia lebih pintar atau saya mungkin kurang pintar, tapi dia tuh menonjolkan kalau saya itu bisa saya tuh bisa, kamu tuh Septi mah nggak bisa gitu ya. Sebenarnya saya juga pengen ya Teh ya melupakan itu semua tuh, saya pengen sekali. Cuman susah Teh, susah. Sebenarnya kalau dikatakan trauma juga saya nggak tahu ya Teh ya, trauma seperti apa gitu ya Teh. Tapi yang saya rasakan itu ketika ketemu sama teman SD yang ya itu gitu, beliau ini ada kayak oh ya beliau tuh pernah menyakiti saya itu seperti itu. Mungkin beliau nggak inget ya. Kadang yang menurut saya yang paling menyedihkan itu karena pelakunya pun tidak menyadari itu salah Teh. Dan mungkin karena masih SD ya. Tapi sampai kecil. Sekarang itu beliau itu merasa mungkin tidak pernah mengalami ya, itu. Dan itu bukan suatu hal yang besar. Itu hanya bercanda gitu kan. Awalnya bercanda. Nah kalau yang SMP tuh saya fisikal sih Teh, cuman kelas 1 aja. Alhamdulillah, nggak tahu kenapa ya. Tapi saya lawan sih, karena udah kependem gitu dari SD. Akhirnya pas SMP ya udah dipukul, saya pukul lagi. Soalnya sakit. Soalnya dia memukul saya terus saya lawan, udah aja selesai. Oh, namanya yaudah. Juga anak kecil ya. Iya, namanya anak kecil. Masa-masa gitu. SMP mah gitu ya, masih. Masa-masa SMP masih apa ya? Masih berapa polos. Paling ya? 13-an. Tapi sekarang akur kalau sama anak SMP. Karena dia waktu itu ngehubungin saya lewat Facebook. Terus kayak ini Septi, ya ini sih ini gitu. Soalnya cowok Teh. Ini Galih namanya. Namanya Galih. Oh Septi ingat gak gini? Iya gini. Ya udah ya gini. Oh ya udah akhirnya biasa aja sih. Tapi nggak pernah ketemu, cuman dia ternyata ingat juga. Itu tuh lebih apa ya? Membuat saya lebih tenang gitu. Lebih oh iya ya dia juga ngerasa bersalah, saya juga ngerasa bersalah gitu. Iya, ternyata bullying itu sangat membekas ya di hati korban gitu ya Teh Siti ya. Sangat Teh. Ketika mungkin dikiranya bercanda, ternyata sakit. Kalau sekarang mungkin lebih sering ya Teh ya. Kalau sekarang itu dianggapnya bercanda, ternyata serius. Iya. Bahkan sekarang tuh lagi marak bullying itu cyberbullying katanya Teh Septi. Jadi bullying melalui media sosial. Kayak ada ngirim misalkan tulisan di
media sosial, misalnya di WA atau di yang lain sebagainya gitu. Ada mungkin bentuknya foto atau video postingan gitu, dan itu intinya kayak lebih ke menjelekan seseorang. Itu kan sekarang lagi banyak ya yang begitu gitu. Teh Wiwin mengalami teh kalau yang itu? Kalau yang itu dulu pernah pas kuliah itu, entah siapa yang pernah, ada yang dulu mah kan belum ada WhatsApp ya. Iya. Jadi itu dikirimnya lewat SMS. Oh, belum BBM ya teh ya? Belum ada waktu itu. Belum ada BBM. Mungkin ada tapi saya waktu itu belum punya ya HP Android gitu ya. Jadi masih HP yang cinit-nit zaman dulu. Cinit-nit. Iya. Nah dulu tuh pernah ada nomor yang tidak dikenal gitu ngirim SMS gitu. Ternyata katanya intinya sih kayak kamu tinggal dimanapun nggak akan bisa bertahan. Kamu mau tinggal dimanapun nggak akan intinya nggak akan bisa bertahan di tempat itulah gitu. Pasti teman-teman di sekitar kamu bakalan tidak nyaman dengan karakter kamu yang orang itu nggak pernah terlalu terbuka lah, nggak mau bersosialisasi sama orang lain gitu sih katanya. Saya yakin itu katanya. Coba buktikan gitu. Bahkan kemarin itu waktu 2021 kan saya masuk ke sini ya ke UMV. Itu sempat ada gosip tuh katanya bahwa saya itu nggak bertahan lama di UMV. Dan itu saya sampaikan ke bapak waktu itu. Bapak ceritalah ya, curhatlah ke bapaknya, ke Pantan gitu. Bapak, saya itu ada yang menggosipkan intinya kalau saya tuh udah nggak kerja lagi di sini gitu. Itu siapa yang bilang gitu? Adalah temen gitu. Bukan teman cerita itu ya? Iya. Terus ada yang bilang kayak gitu. Itu nggak benar kata bapak gitu. Jadi kayak itu aja membuat gosip-gosip yang nggak jelas tentang saya gitu. Oh si Wiwin tuh begitu, begini gitu. Jahat ya. Selalu ada aja yang begitu. Jadi kita tuh sebenarnya tidak akan pernah bisa membahagiakan semua orang ya teh ya. Itu. Jadi kalau misalnya kita ada keputusan, ya udah itu tuh menjadi dealsnya saya dan saya gitu. Karena orang lain cuma bisa ngomongin. Kalau nggak ngomongin ya ngebulinya tuh di mana-mana lagi ya teh ya. Iya, mungkin itu penyebabnya sih bisa jadi karena cemburu sosial. Dikiranya apa mungkin ya, atau ada karena ada prasangka atau apa, wallahu alam sih. Tapi pasti ada sih sebabnya. Misalnya kenapa saya tidak dapat ini sedangkan dia bisa, kenapa saya tidak bisa. Jadi kayak mungkin dia lebih dekat sama si ini, lebih dianak emaskan misalnya kayak gitu sih. Kalau dulu lebih ke situ sih. Kalau saya yang sosial media itu sama teh, saya tuh belum ada BBM juga belum karena belum bisa belinya ya. Dulu BBM mahal. Dulu juga sama teh, sempat saya juga mengalami hal seperti itu. Tapi dikarenakan itu teh hubungan cinta monyet teh. Iya. Saya cinta juga monyet. Saya terlibat tapi saya nggak tahu masalahnya di mana gitu. Ini masalahnya emang apa? Tapi akhirnya saya ke bawah-bawah, akhirnya harus beberapa orang ikut campur, terus saya bingung. Oh ini masalah saya ya. Akhirnya dia udah ngomong banyak hal banget yang menyakiti hati saya. Tapi akhirnya ternyata yang salahnya saya nggak tahu, ini mungkin kekasih Anda kah yang salah? Boleh ditanyakan lagi. Jadi kadang kita tuh sering menyalahkan seseorang dulu nih, baru nggak nanya dulu orang yang paling dekat gitu loh teh. Nah itu mungkin kalau saya yang verbal, karena itu sampai dulu mah teh namanya teh apa ya? Kalau pesan Facebook teh, kalau Facebook dulu kan inbox. Ada ya teh inbox. Nah dulu tuh inbox tuh di situ ramai, terus kayak dibuat beberapa orang gitu. Nah itu tuh masih membekas, cuman nggak terlalu menyakiti sih teh, tapi memang membekas gitu loh teh. Oh itu mungkin salah satu bullying yang kita nggak sadari gitu. Mungkin dia mikirnya cuman ini mah cuman menyelesaikan masalah, tapi menurut saya enggak gitu loh teh. Iya, tapi terkadang Teh Septi, seseorang itu kalau cewek sama cewek mungkin lebih gimana ya, bisa dibilang sudah biasa gitu ya. Tapi saya itu ada juga yang saya dibully itu sama teman cowok gitu. Dan dia seperti kayak apa ya, iri entah walam apa gitu, tapi kayak selalu ada gitu si cowok itu, si orang itu tuh dia cowok dan dia kayak sering ngebully saya begini begitu. Dulu kan pernah tuh saya belum punya laptop waktu itu, masa
masih dibacain, buku aja masih dibacain, dia bilang gitu. Itu awas atau tunanetra teh yang ngomong? Dia tunanetra. Tapi waktu itu karena dia udah punya laptop mungkin ya, dan dia udah bisa akses internet dan segala macam. Waktu itu kan saya belum punya ya, meskipun memang udah kuliah gitu kan, masih mengandalkan reader lah gitu. Kok emang masih zaman ya sekarang, katanya dibacain ada reader gitu. Masya Allah. Kayaknya teh untuk bullying apalagi di daerah untuk sekolah pendidikan gitu ya teh ya, memang harus ditanggapi secara serius teh, karena kalau misalnya terus menerus itu akan mengakibatkan kejadian yang berulang gitu loh teh. Saya sih kepikiran teh saat seseorang misalnya melakukan pembulian yang memang benar-benar berdampak ya teh ya, maksudnya secara psikologis atau malah fisiknya gitu ya teh kena gitu ya, harusnya ada itu teh penalti gitu, penalti kayak harus nanti misalnya ketika lulus itu misalnya rapotnya itu ada pemberitahuan kalau misalnya orang ini tuh terlibat dalam ini gitu loh. Jadi nanti ketika masuk ke sekolah yang baru, nanti melanjutkan sekolahnya itu ada catatan gitu loh teh. Kan itu bikin jadi jerah gitu loh sih. Aku sih kepikirannya gitu, apalagi kalau misalnya sampai fisik ya. Kalau sampai fisik itu benar-benar perlu adanya gabungan satgas kali ya. Satgas di setiap sekolah tentang pembulian gitu teh. Harus ada yang mengawasi juga ya Teh Septi ya gitu. Dan jangan sampai kejadian ini berulang. Karena kejadian ini berulang karena yang sebelumnya itu tidak ada penalti atau tidak ada apa ya? Tindakan yang lain gitu. Jadinya ya udah cukup dari misalnya pihak pendidikan atau sekolah itu mengungkapkan rasa bersalah, mengungkapkan kesalahannya, tapi clear di situ gitu loh teh. Belum tentu kan dua-duanya juga win-win solution gitu kan ya teh. Yang satu kena ini aja, yang satu merasa terluka sekali. Nah itu kan harusnya ada tindakan yang lain supaya supaya tidak terulang. Apalagi yang SKCK tuh ya teh ya. Kan SKCK itu surat keterangan tidak berkelakuan baik ya. Surat keterangan CK, surat keterangan catatan kriminal. Pokoknya surat berkelakuan baik gitu ya. Nah supaya itu tuh bisa nyampe ke situ gitu loh. Jadi SKCK itu tidak digunakan cuma untuk formalitas gitu. Jadi setiap apa tindakan yang kita lakukan harus ada dampaknya, baik itu baik itu buruk. SKCK itu surat keterangan catatan kepolisian. Nah oke. Harusnya masuk ke situ ya, mau pendidikan mau umum juga harusnya kayak gitu kali ya teh ya. Dan mestinya kita sama-sama upayakan dari semua pihak ya Teh Septi ya, untuk stop pembulian gitu ya, atau stop bullying gitu. Karena kan itu akan berdampak buruk terhadap psikis korban gitu ya, atau psikis orang yang dibully itu gitu. Yang sekarang kan ramenya tuh tersangka. Jadi gini, yang sekarang ramai itu kan korban dan tersangka. Nah korbannya itu masih punya luka, tapi tersangkanya itu dibully lagi teh sama beberapa kelompok. Jadinya si tersangka itu jadi korban. Jadinya kan makin kita nggak bisa fokus sama si korban gitu. Padahal luka korban yang lama itu masih ada. Nah tapi ini malah tersangkanya jadi korban. Jadinya kan jadi menimbulkan ada 2 kasus di betul. Sini, ya. Jadi dia awalnya menjadi tersangka, kemudian dibully si tersangka ini, jadi dia jadi korban gitu. Jadinya kan makin belibet ya bahasa Perancisnya mah. Jadi sekarang teh berarti si orang ini tuh tersangka dan juga korban. Iya, jadinya kan kalau misalnya ini solusinya cuman minta maaf, cuman scores yang kayak gitu, kayaknya belum pas gitu loh teh. Harus ada tindakan untuk korban dan tersangkanya juga harus dua-duanya ditindaklanjuti seperti itu sih. Kalau semoga juga kedepannya tidak ada lagi pembulian yang benar-benar brutal ya. Boleh bercanda sahabat, boleh sekali bercanda, karena kan Rasulullah juga dulu tuh bilang senyum itu katanya kan amalan ibadah gitu ya teh. Boleh bikin orang tersenyum, boleh sekali. Tapi jangan sampai senyumannya itu tuh harus membawa luka gitu. Jadi harus ngejelekin dulu orang supaya bikin orang tuh
terlihat lucu gitu. Jangan sampai kayak gitu. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu membawa kebahagiaan dan kemanfaatan. Pokoknya mah kita mah banyak teman dimanapun gitu, mencari teman dimanapun sebanyak-banyaknya gitu. Jadi jangan pernah kita melakukan bullying dalam bentuk apapun, baik itu physical bullying, verbal bullying, ataupun cyberbullying yang sudah tadi kita bahas gitu ya Teh. Nah, betul Teh. Nah, mungkin seperti itu ya sahabat, tentang pembahasan kita, ngobrol kita tentang pembulian ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @umimaktumfaiz. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel kita di Al-Quran Braille Official. Mungkin seperti itu saja. Saya pamit. Saya Septi Wulandari. Saya Wiwin Widaningsih. Sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir.